Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pengalaman, yaitu tentang efek kok tipe AX 1000G ataupun AX 1500G. Yang akan saya bahas di sini adalah bahwa karena efek ini adalah efek sejuta umat, ya kan. Jadi kemungkinan populasinya banyak di sekitar kita, di negara kita Indonesia ini. Jadi saya akan membahas sedikit tentang efek ini, yaitu yang berkenaan dengan kerusakan. Memang kerusakan ini jarang terjadi, cuma jika kerusakan ini terjadi akan sulit untuk melokalisirnya atau mencari kerusakannya bagian mana gitu. Selanjutnya, kerusakan yang saya maksud di sini adalah suaranya ada, cuma terdapat noise di saat kita memilih posisi clean ataupun memilih pada posisi akustik gitu. Jadi seolah-olah clean atau akustik itu seolah-olah bercampur dengan suara distorsi ataupun suara overdrive, tapi tipis suaranya. Jadi seolah-olah tidak bisa benar-benar bersih gitu loh. Saya menyebutnya ini adalah clean ataupun akustik karena teman-teman gitaris sering menyebutnya seperti itu. Tapi kalau Anda menyebutkannya dengan istilah lain, silakan aja, tidak apa-apa. Itu. Jadi kerusakannya itu, ciri-cirinya ya, saya sebutkan lagi dan saya perjelas bahwa di saat kita memilih pada posisi settingan kita, yaitu kita sudah menyimpan settingan itu adalah settingan clean atau settingan akustik, tapi hasilnya itu mirip-mirip seperti kecampuran sejenis distorsi ataupun sejenis overdrive gitu. Jadi tidak benar-benar bersih. Tetapi jika digunakan pada posisi tuner untuk mentuning gitar, itu suaranya bisa bersih ya. Jadi kalau digunakan untuk posisi tuner atau untuk mentuning gitar, itu suaranya bersih. Oke, bisa dimengerti ya. Tuh, kerusakan ini kebanyakan terjadi pada efek kok dengan tipe AX 1000G. Kalau untuk AX 1500G sangat jarang terjadi. Yang paling sering adalah AX 1000G. Oke. Daripada memakan durasi banyak nanti ya, langsung saja saya tunjukkan pada titik eksekusinya. Jadi ini saya menyiapkan efek seperti ini, hanya mainboardnya saja yang terdapat CPU. Jadi otomatis kerusakannya sudah dapat dilokalisir bahwa tidak ada hubungannya dengan mainboard yang ada potensionya. Cukup di bagian mainboard ini saja. Oke. Selanjutnya, sebelum saya lanjutkan, Kreativa Channel selalu bekerja sama dengan toko online yang ada di Shopee, Tokopedia, dan di Bukalapak. Nama tokonya adalah Saya Musik, SAEMUSIK. Jadi jika Anda membutuhkan spare part efek gitar yang masih dalam kategori umum, katakanlah, kemungkinan Anda bisa mendapatkan di Saya Musik. Oke. Saya lanjutkan. Kerusakan yang terjadi pada gejala tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa
langsung saya lokalisir, langsung saya eksekusi. Kerusakan ada pada IC 4053 ini. IC-nya kecil, kakinya lembut, jadi ini sudah saya ambil IC-nya, dan karena IC originalnya itu lumayan mahal, jadi nanti saya akan mengarahkan Anda untuk memastikan dulu benar-benar jika diganti IC ini benar-benar terselesaikan enggak masalahnya. Oke. Ini IC-nya adalah 4053. Anda bisa menggunakan bereksperimen dulu untuk memastikan bahwa kerusakan tadi itu terselesaikan dengan mengganti IC tersebut, yaitu dengan cara kita mengganti dengan kemasan DIP dulu. IC-nya 4053. Untuk tipenya kode depannya sebetulnya adalah universal. Bisa Anda gunakan kode depan HCF atau BU atau HF atau CD ataupun MN atau HCE, macam-macam. Yang penting serinya adalah 4053. Untuk kodenya terserah Anda karena sifatnya universal. IC 4053 ini masuk dalam kategori IC IC bukan IC linear ya, karena di dalamnya ini terdapat banyak switch. Makanya IC ini masuk dalam kategori IC multiplexed atau MPX. Jadi cara kerjanya IC ini itu dapat men-switch input output yang dikehendaki dengan cara men-trigger bagian gate-nya. Oke. Daripada panjang lebar, yang penting Anda bisa mendapatkan IC ini dulu ya. Ini sifatnya umum. Mungkin di toko elektronik terdekat Anda, di toko spare part elektronik terdekat Anda mungkin ada ini ya. Oke. Jika sudah mendapatkan IC ini, di sini saya tidak menyiapkan solder dan lain sebagainya, cukup mainboard ini karena untuk menyingkat video, durasi video, jadi saya langsung eksekusi, saya tunjukkan bagiannya saja. Tapi ada baiknya Anda menggunakan IC ini daripada Anda membeli langsung Anda pasang, ya kan? Sebab apa? Sebab itu dalam dunia elektronik satu macam kerusakan bisa jadi lebih dari satu penyelesaian. Oke. Seperti ini. Kalau dilihat memang agak ribet ya. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan kesimpulan yang betul, ada baiknya Anda mencoba langkah seperti ini. Memang terdiri banyak jumper, karena jumpernya itu mengikuti jumlah pin yang ada di IC ini. Jadi IC-nya saya pasang di sini, saya kasih double tap yang tipe spon biar tidak bergeser. Terus saya buatkan jumper-jumper seperti ini sesuai sama jalurnya, sesuai sama posisi yang ada di kaki IC tersebut. Untuk mencari pinnya Anda bisa membutuhkan multitester skala ohm katakanlah, jika Anda menggunakan multitester yang masih konvensional. Kalau Anda menggunakan multitester yang sudah ada buzzernya, Anda bisa menggunakan skala buzzer biar kelihatan suara titnya gitu, suara beepnya, biar lebih mudah untuk mencarinya mana yang satu jalur dan mana yang tidak. Oke, seperti ini dipasang, ya kan? Yang penting satu, sabar dan hati-hati. Sabar, ya kan? Satu sabar, yang kedua adalah hati-hati. Hati-hati dalam arti jangan gegabah ya, jangan ceroboh, karena terdapat banyak jalur dan terdapat banyak komponen yang lainnya. Kebanyakan ini saya jumper dari belakang karena saya sudah menemukan pin-pinnya. Kenapa kok tidak saya ambil dari atas dan saya ambil dari bawah? Karena kalau dari atas beresiko
timah kita atau denol kita itu ada yang menetes mengenai jalur-jalur atau rangkaian atau komponen yang lainnya seperti ini. Oke, setelah Anda ganti, Anda coba hasilnya. Oke, jika sudah betul, pasti masalahnya akan terselesaikan. Jadi karakter clean ataupun karakter akustik Anda tidak akan tercampuri dengan karakter yang lain, seperti karakter overdrive maupun karakter distorsi. Karena IC ini itu menentukan men-switch berbagai macam karakter yang ada di ambient, yang ada di modulasi, dan pengaturan yang lainnya. Oke. Di sini saya tidak mengatakan bahwa hasilnya mengandung noise, tidak. Kalau noise itu beda lagi ya. Mungkin Anda bisa mengerti ya. Memang dapat dikatakan noise, cuma tidak noise murni. Noise itu dihasilkan dari percampuran antara akustik atau clean bercampur dengan overdrive atau mungkin bercampur dengan distorsi. Oke, bisa dimengerti ya. Ada juga yang mengatakan bahwa noise itu dihasilkan dari suara ngeses atau suara ngecret katakanlah ya, yang disebabkan dari mungkin dari pick up, mungkin dari pengkabelan, mungkin dari wiring yang ada di gitar, mungkin konektor atau jacknya kurang benar dalam menancapkannya gitu. Bisa juga terjadi noise, atau mungkin kabel yang bagian groundnya putus, itu menjadi noise. Noise yang kita maksud tadi adalah yang sudah saya terang di depan, bahwa karakter dari akustik ataupun clean bercampur dengan karakter yang lain, terutama pada overdrive dan pada distorsi. Jadi kalau kita gunakan untuk distorsi ya tidak kentara, tidak terasa gitu ya, tidak terasa, hampir sempurna. Tapi kadang gitaris kan membutuhkan karakter clean ya kan, karakter clean. Kalau bercampur dengan distorsi jadi ya tidak mencapai ekspektasi yang kita inginkan karakter suaranya. Oke. Setelah Anda menggantinya dan hasilnya bisa normal kembali, terutama di AX1000 ya, AX1000G ya, nomor kembali, baru Anda bisa memasang yang versi originalnya. Oke. Untuk versi originalnya Anda bisa mendapatkan di toko Sae Musik yang ada di Bukalapak, Tokopedia maupun yang ada di Shopee. Oke. Sebagai pelengkap tambahan bahwa jika kita gunakan ciri-cirinya tadi ya, kita gunakan untuk distorsi, untuk clean atau untuk akustik itu bercampur dengan distorsi dan bercampur dengan mungkin dengan overdrive. Tapi kalau kita gunakan untuk posisi tuner untuk mencuning gitar, itu suaranya bagus bersih, tidak ada campuran distorsinya. Nah, itu yang kita pertanyakan adalah fungsi dari IC ini. Itu ya, fungsi dari IC ini. Oke. Jadi bereksperimen menggunakan IC DIP itu lebih utama, saya kira gitu, daripada Anda mengganti langsung. Saya ulangi lagi bahwa satu kerusakan pada perangkat elektronik itu mungkin bisa lebih dari satu penyelesaian. Oke, ya kan? Jadi nanti Anda tidak mungkin menyalahkan tokonya kalau sudah menentukan dengan menggunakan DIP ini. Setelah itu Anda bisa memasangnya dengan kemasan yang originalnya. Oke, demikian para penggemar Kreativa Channel. Keterangan dari saya semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi kita semua. Salam dari Kreativa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.